titik krusial yang harus kita waspadai. Dan terakhir adalah soal isu hoax atau penyebaran berita bohong. Nah, saya yakin di Subang itu bisa diminimalisir ya. Mudah-mudahan lewat pertemuan seperti ini nanti ada beberapa pemateri yang akan menyampaikan materi-materi yang diharapkan itu bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak ini, sehingga kita dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan keyakinan kita bahwa dia akan membawa perubahan yang lebih baik. Bapak-bapak yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya hormati, seringkali saya menemukan bahwa orang frustasi, orang pesimis gitu mengenai nasib pembangunan daerah kita masing-masing. Alah, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, anger we nasib rakyatna kieu-kieu kene. Sering gitu banyak. Kieu-kieu kene da anger we cenah itu nu anu senang nama urang mah anger we kieu. Betul sepintas mah Pak. Tapi upami urang sebagai warga Nadiyin anu sami-sami kantos nawas gitu kan, aya kaidah usul fikih mala yatimul wajib ilabihi fawal wajib gitu. Jadi aya perkara anu memang itu sakirana membuat perkara itu hilang, maka perkara itu menjadi wajib. Jadi gini loh siklusnya, pemilu melahirkan pemimpin, pemimpin melahirkan sebuah kebijakan, kebijakan melahirkan sebuah kesejahteraan, kesejahteraan melahirkan juga pemilu, pemilu melahirkan juga pemimpin. Seperti itu terus siklusnya. Jadi kalau pemilu salah satu siklus itu diantaranya pemilu itu hilang, maka tidak akan ada yang namanya kesejahteraan. Jadi suka atau tidak suka, yang namanya pemilu pasti mendatangkan kesejahteraan, pasti mendatangkan atau menghidupkan atau menggerakkan roda pembangunan. Persoalannya kerasa atau tidak, ya tergantung kita gitu. Kita menyadarinya atau tidak. Saya yakin Pak, sebetulnya ada progres ke arah yang lebih baik itu. Hanya mungkin kita dalam prosesnya tidak menyadari. Yang kedua, kita kerap kali tergoda oleh politik uang. Dan kumaha sudah di BB nyumpul 50.000, 100.000 gitu. Geus ngagaleo mah tuh KTPS teh. Tadi nama di imam teh rek milih nomor sekian gitu. Di tengah jalan aya nu megat, aya nu mageroan. Ngagaleo mah pilihan teh. Nah, eta teh berarti salah urang, Pak. Maju mundurna Kabupaten Subang teh lain karena semata-mata pemimpinna, tapi salah urang oge. Bet nah make kabongroy kudu kararitu. Nah, untuk itu coba mulai saat ini kita belajar mendisiplinkan diri bahwa politik uang itu atau transaksional politik itu tidak selamanya kita anggap sebagai sebuah rezeki, tapi itu adalah suap, ya. Itu adalah suap. Ya. Kalau yang namanya suap kan Bapak sendiri tahu itu. Nah itu yang sebetulnya juga tidak kalah berbahayanya. Tapi mudah-mudahan saya yakin mulai saat ini dan ke depan siapapun itu pemimpin yang terpilih lewat hasil pemilihan kepala daerah itu adalah pilihan terbaik dan mudah-mudahan akan mendatangkan perbaikan bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat, bagi kehidupan masyarakat Subang. Pokoknya titip Bapak datang KTPS 27 November 2024. Siap Bapak? Siap. Pokoknya mah datang umat, datang KTPS tanggal 27 November. Di dia saya tos 17 tahun sadayana? Hah? Pas. Ya bisi aya nu tos 17 tahun tapi KTP-na teu aya gitu. Anger mah jasa nyoblos. Nah, salah satu syarat jasa nyoblos di TPS teh kedah gaduh KTP elektronik gitu nya. Pamitra acan kumaha gerak ngadamel teh ayeuna keneh mumpung aya keneh waktu. Nah, itu jadi salah satu tiket urang
tiasa nyoblos di TPS. Itu disimkuring mah mudah-mudahan ya acara sosialisasi tiasa ngadatangkeun manfaat, terus bisa mendorong masyarakat khususnya Kecamatan Compreng, umumnya Kabupaten Subang berbondong-bondong 27 November datang dan berkah, berikan rezeki yang luas dan berkah, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratul Mukarram Syekhuna Bram yang sangat hormati dan banggakan, Ketua Lakpesda. Jadi yang bertanggung jawab nanti soal peningkatan sumber daya manusia di Nahdlatul Ulama di Subang itu beliau. Jadi kalau sumber daya manusia nanti tidak naik-naik di Subang, yang sarjana yang ngurang terus misalnya, yang sarjana S3 yang nambah-nambah, dosa nanti Pak Bram. Jadi harus bikin sumber daya manusia yang unggul, dan itu salah satu PR kita bersama. Di keluarga kita SDM-nya yang unggul itu sangat kurang, terutama di bidang sains teknologi terapan. Jauh kita itu, orang lain sudah bikin pesawat misalnya, teman-teman kan naik aja belum, itu jauh sekali. Orang bikin mobil, bikin motor, teman-teman paling baru bisa pinjem. Jadi kita itu disparitasnya jauh sekali. Teman-teman lintas, saya hormati panitia, dari para petugas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, saya hormati sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Soal pemilu ini sudah bukan pemilu pertama saya pikir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat, tapi paradigma kita masih belum berubah, bahwa kita masih paradigma tim sukses. Jadi agendanya masih agenda elit, padahal mestinya ini adalah agenda rakyat. Kan seharusnya yang butuh kepemimpinan yang baik itu adalah kita, bukan pasangan calon. Kalau pasangan calon itu kepentingannya menang, kan begitu. Setelah menang kan nggak opini mau apa lagi. Seharusnya yang punya kepentingan menjadikan kepemimpinan yang baik itu adalah rakyat, adalah kita. Nah sementara ini kita masih belum masuk di ruang itu. Artinya kita masih betah menjadi kelompok yang kholidina fiha miskinan abadan. Lah ya tak? Karena kan salah satu ikhtiar kita mengubah nasib negeri ini adalah dengan memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, yang mampu mengajak, yang mampu memimpin kita untuk lebih maju, yang mampu mengajak pemimpin kita lebih kaya, yang mampu dan mengajak beserta kita menjadi lebih sejahtera. Ini ada jarak. Pemimpin-pemimpin ngalor, lah kita ngidul, kan begitu. Nah, maka mentalitas ini yang harus saya pikir berubah. Kalau sekedar siapa pemimpin saja kan nggak penting sebetulnya. Karena kalau urusannya teknik politik praktis itu nggak penting, nggak terlalu penting tuh gini. Siapapun ya nanti yang jadi, kalau nggak beres kan tinggal di demo-demo aja beres. Bener nggak? Terus sahabat-sahabat Ansor tiap hari seminggu ya 2 minggu demo nangis itu. Siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya. Tapi masa iya begitu? Kepentingan kita adalah mendorong orang yang punya visi dan rekam jejaknya jelas. Jadi visi itu harus seperti ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ke belakangnya pasti orang itu seperti apa, dia cerita masa depannya jelas. Kalau orang di belakangnya gak ngapa-ngapain pun cerita mimpi, itu namanya ngarang. Jadi kalau teman-teman hanya percaya nanti apa yang disampaikan calon gubernur, calon bupati yang ada di baliho, yang ada di medsos, itu berbahaya tanpa melihat rekam jejak. Nah, partisipasi ini seharusnya juga muncul panjang. Jadi bukan hanya sampai nanti pemungutan suara, tapi harus setelah selesai pemungutan suara sampai pemungutan suara yang akan datang, kita harus terus berpartisipasi. Kalau tidak, kita akan menyerahkan negeri ini pada penjahat, pada maling, atau pada bromocoran. Padahal kita teriakannya NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Tapi kalau kita tidak selektif dalam konteks memilih kepemimpinan, berarti apa yang jadi milik kita itu Nusantara, dan NKRI kita serahkan pada orang yang tidak berhak dan pada orang yang tidak memiliki kecakapan untuk itu. Nah, hal-hal yang seperti itu ini kan sudah harusnya menjadi seharian kita lah. Terakhir jangan banyak-banyak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bram juga sudah sangat lugas.
Saya menyampaikan gini, fasadul riayah bi fasadil umara, fasadil umara bi fasadil ulama, fasadil ulama bi hubbid dunya wal jah. Kita, saya, Pak Bram dan sahabat-sahabat sekalian adalah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Kalaupun bukan ulama, tapi kita menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Berarti kita punya tanggung jawab besar bagaimana melakukan perbaikan. Karena kalau rusak rakyat, itu tadi sudah disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa yang mulai rusak itu pasti intelektualnya, alimnya, ulama. Dipilih untuk melawan gitu. Jadi yang begitu-begitu urusan duit yang gitu bukan untuk didiskusikan. Sebab uang teh alat yang paling mudah dipahami. Jadi itu kudu didiskusikan. Contoh, yang akang misalnya diberi duit, ya. Maka acara menakib diberi duit dong disitu kudu kakek atasnya di itu dikumahakeun balanja naon meser naon gitu. Betul nggak? Ya jangan tadi mereka mana ujang badai mas santren tak sing benar sing jujur sing giat diajar. Pertanyaan ini kalau meser kitab dan sabaraha ke pulangan di kamana aya teu naros kitu teu aya. Jadi yang begitu-begitu menurut saya itu tidak untuk didiskusikan. Hampir waktu sekedar disukan ini manipulasi dan tidak. Ya tinggal silakan saja. Kalaupun misalkan itu dilaporkan ke panwasamnya karena ada panwasamnya. Atau itu dimanai sebagai rezeki milik khairul ya. Akan begitu. Nah justru problem kita hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, contoh untuk milih gubernur dari 4 calon, saha kira-kira yang mampu memperjuangkan aspirasi Nahdlatul Ulama, saha kira-kira anu peduli terhadap terhadap NU. Dari 3 calon di Kabupaten Subang, saha kira-kira anu lada renyes-renyes deket ka urang misalkan. Kan begitu mungkin. Bukan lagi pembicaraan itu dan sebagainya. Sebab yang begitu-begitu itu satu. Kedua, jawaban dari akal. Platform pemilu itu kan ada visi dan misi. Terus kita punya hak nggak untuk menitipkan? Misalkan akang tadi di petani, kebetulan sebentar lagi 2 minggu 10 hari lagi kan KPU mau membuat jadwal debat kampanye. Kumpul tak ansor buat rekomendasi catatan untuk pemimpin Subang ke depan. Rekomendasi dari GP Ansor Kabupaten Subang. 1. Kepada seluruh bakal calon, bla 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 bla. Jadi lamun arek jadi kudu inget kak rekomendasi ini. Atau misalkan petani Nahdlatul Ulama, lembaga ada berapa? Lembaga ada 18 PCNU TPA. Masing-masing juga beda pilihan. Di grup PCNU itu luar biasa. Tapi kita memakluk baik-baik lah. Tapi beda-beda. Ya senang-senang saja kita. Semua terdistribusi. Yang terpenting, niti saya mah sederhana ya menyederhanakan sesuatu betul apa yang disampaikan. Jangan sampai kita warga NU salah milih, akhirnya jangankan dibangun, jangankan diperhatikan, didengar oke suara NU tidak. Nah, itu yang repot Pak. Didengar tak pernah, dibantu enggak, datang boro-boro. Nah, itu yang repot. Minimal cari yang dekat-dekat kita ini siapa. Sok ngobrol. Apa sih dari 3 gubernur siapa yang dekat-dekat kita? Yang dekat-dekat ke NU itu siapa sih kira-kiranya? Nah, itu harus jadi bahan diskusi. Ajak yang lain. Variabel-variabel yang lain mungkin karena pemilu itu juga dari polanya sama, mungkin caranya yang berbeda. Kalau dulu mah langsung, sekarang mah proksi. Kalau dulu mah banyak caleg yang tertangkap money politika.
Sekarang kan money politiknya canggih, di operatoran sekarang. Money politiknya pakai operator. Ada nggak caleg yang tertangkap money politik? Saya mau tanya, Pak Maksam ada di sini? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau yang menyebarkannya tertangkap ada nggak? Ada. Sampai proses nggak? Hah? Cuma ributnya doang, tapi diproses nggak ada. Kenapa? Unsur money politiknya tidak terpenuhi. Canggih sekarang kita. Apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Tantangan terbesar, saya pikir ini masih sama. Tantangan mahalnya pilkada, kemudian bagaimana jangkauan sosialisasi oleh penyelenggara juga masih tidak mungkin lebih besar. Yang kedua juga, ini ada disparitas antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu juga yang masih pemahaman soal aturan masih ada gap gitu. Bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Ya, munculnya kesadaran masif bagaimana bahwa pemilu ini bukan milik elit, pemilu ini milik rakyat. Jadi ya berkepentingan untuk terjadinya proses pemilu yang baik itu bukan rakyat tapi bukan elit tapi rakyat, sehingga rakyat partisipasinya bisa meningkat. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2020? Pemilu punya kita, masa depan itu punya kita, dan pemilu adalah ikhtiar kita membangun masa depan yang lebih baik. Jadi jangan biarkan pemilu ini menjadi alat segelintir elit untuk memobilisasi masyarakat, tapi ini harus jadi alat masyarakat untuk mengaktualisasikan kedaulatan politiknya dalam rangka membangun negara ke depan. Tantangan terbesar pemilihan di 2024 itu adalah menghadapi, menurut saya, itu menghadapi kejenuhan pemilih. Jadi karena dari kita sudah banyak memilih, dari mulai milih OSIS, kadus, RT, RW dan sebagainya, terus itu hasil pemilihannya tidak sesuai harapan masyarakat, dan itu yang harus diantisipasi adalah menghadapi kejenuhan pemilih. Kalau masyarakat sudah jenuh dan tidak memilih, maka saya pastikan angka partisipasi akan menurun. Itu tantangan terbesar kita. Pertanyaan kedua, bagaimana harapan atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Oh, bagus, bagus. Apalagi ini di seluruh, ya mudah-mudahan KPU Provinsi Jawa Barat itu menyisir seluruh segmen. Ibu-ibu, disabilitas, kelompok pesantren, generasi muda, ya terutama generasi muda itu harus disentuh, sehingga sasaran target isu-isu terkait dengan pemilihan di Jawa Barat itu bisa langsung terasa oleh masyarakat dan langsung terasa di tataran grassroots begitu. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Satu, pesan saya, Pilkada ini harus dimaknai sebagai musyawarah besar warga masyarakat Jawa Barat, musyawarah besar warga khususnya Kabupaten Subang, karena di Subang juga ada pemilihan bupati. Bahwa terjadi banyak perbedaan pendapat dalam pilihan itu hal yang wajar, tapi yang pasti tetap jaga keutuhan, tetap jaga persatuan, jangan ada konflik, jangan ada kerusuhan. Ketika ada permasalahan itu disampaikan pada jalurnya, ada Bawaslu, ada KPU, ada pihak kepolisian, ada TNI Polri, unsur masyarakat itu harus bergerak padu untuk menyukseskan pemilihan di 2024. Intinya harus berjalan kondusif, karena kalau sudah tidak kondusif, masyarakat saling curiga, satu sama lain bersuuzon, udah repot. Makanya harus benar-benar terbuka informasinya, ada permasalahan apapun, sekecil apapun, itu harus langsung diselesaikan, ditanggulangi, sehingga tidak menjadi gagal paham. Kan repot kalau urusan pemilu gagal paham, urusan apapun itu. Yang penting itu aja lah, kondisivitas. Insya Allah di Jawa Barat mah masyarakat Nabalager, terus warga Nabalager insya Allah aman. Mudah-mudahan
harapan saya sih pemilihan 2024 di pemilu di Jawa Barat itu menghasilkan pemimpin nu nyaah ka rakyat, itu aja udah. Pemimpin nyaah ka rakyat. Kalau sudah nyaah mah apapun dia akan memperhatikan masyarakat. Begitu teh. Tantangan terbesar adalah dari mulai 3 unsur. Pertama dari penyelenggara harus memang benar-benar menjalankan aturan, kemudian dari pesertanya juga harus sama, mentaati aturan yang ada, dan juga dari pemilih, terutama dari pemilih, terutama yang harus diantisipasi adalah kaitan dengan money politik. Dan juga pemilih itu harus dicerdaskan dengan pendidikan politik, supaya pemilih kita tidak gampang istilahnya diberi uang, itu money politiknya. Bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Harapan saya ya jelas bahwa masyarakat kita hari ini harus mampu dan bisa melihat fenomena yang terjadi seperti halnya pemilihan hari ini. Jadi harus diberikan sosialisasi seperti ini supaya masyarakat tuh paham bahwasanya pemilihan itu harus yang berintegritas gitu kan. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada 2024? Kalau pesan saya sih kepada masyarakat semua, khususnya di wilayah Kecamatan Compreng, mari kita sama-sama jaga kondusivitas, kemudian walaupun berbeda pilihan, tapi kita harus tetap satu dalam tujuan memilih pemimpin yang kita harapkan. Jadi walaupun pilihannya beda, tapi kita harus tetap sama. Karena setelah pelaksanaan pemilihan ini, tetap kita akan berproses menjadi masyarakat seperti umumnya kan gitu. Tapi yang terpenting tadi pilihannya berbeda, tapi persatuan tetap kita jaga. Itu aja.